Papa berbalik lagi. Untuk apa? Tanyanya bingung. Untuk mengirim Lily kembali padaku. Pa. Mereka saling memandang. Lalu Papa mengangguk-angguk tersenyum. Hanya mereka berdua yang paham maksud Aji dan itu tak perlu dibahas. Ini memang sudah seharusnya. Ponsel Aji bergetar. Danu yang menjadi pendampingnya kali ini mengambilkan dan memberikan pada Aji pesan dari Tiar. Satu caption tertulis, "Your wife is really beautiful in white, right?" Satu caption tertulis, "Your wife is really beautiful in white, right?" Hanya dua foto yang merekam foto Lily dengan gaun pengantin cantik putih. Make up-nya simple tapi menampilkan kecantikannya dengan baik. Wajah putih bersih merona yang tampak alami. Tiar benar. Lily sangat cantik dalam gaun putih itu. Gadis itu tak memilih gaun pengantin merah muda. Aji tersenyum simpul lagi. Lily sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba Aji merasa tak sabar ingin segera keluar dan melihatnya dari dekat. Sempat ada rasa sesal karena semalam ia justru menyia-nyiakan malam pertama mereka. Tapi kini, Aji berjanji, Lily takkan pernah melupakan malam ini seumur hidupnya. Seperti mendengar harapan Aji, Danu mendekatinya, berbisik bahwa pengantinnya telah siap. Jadi Aji harus segera bersiap menuju pelaminan. Resepsi pernikahan mereka akan segera dimulai. Ballroom hotel yang luas itu terasa sempit saat Aji bergerak melangkah menuju panggung tempat pelaminan berada. Tamu memadati ruangan bersama sekumpulan wartawan yang ikut mengabadikan momen itu di sudut lain. Setelah tersenyum dan menunduk hormat pada papa, ayah dan emak, ia berdiri di tengah-tengah, menunggu Lily. Lily muncul dengan gaun putihnya, menyeret gaun pengantinnya di sepanjang lorong menuju Aji sambil sesekali menoleh pada sahabat-sahabat dan keluarganya. Kepalanya dihiasi tudung putih transparan yang menjuntai panjang hingga menyapu lantai. Di tangannya rangkaian bunga mawar putih dan baby bride menguntai indah menyempurnakan penampilannya yang serba putih itu. Bak seorang putri, ia berjalan anggun mendekati Aji dengan senyum dikulum. "Husband, come." Aji belum pernah merasakan jantungnya berdebar sekencang ini. Semalam ia lama memandangi wajah Lily yang tertidur. Mengira telah mengenal setiap jengkal wajah istrinya. Tapi saat ini, berdiri menatap Lily mendekat selangkah demi selangkah. Aji tak pernah menyangka kalau ini pertama kalinya ia melihat Lily seperti ini. Gadis jahilnya berubah menjadi gadis cantik yang anggun. Meski kamera video merekam momen resepsi pernikahan ini, Aji tak ingin melewatkan sedetik pun merekam kenangan ini dalam hatinya. Tidak ada video atau foto manapun yang bisa membuatnya merasakan kembali kenangan terbaik ini, kecuali ingatannya sendiri. Kebahagiaan membuat senyum memenuhi separuh wajah Lily dan Aji. Lily yang berubah menjadi pengantin anggun berusaha keras menahan langkahnya agar tak berlari mendekati pria pujaannya. Tepat di depan Aji, Lily berhenti dan kata-kata pertama Aji adalah, "You are really beautiful in white, wife, cause today is our wedding day, husband."
But nobody dies today. Aji tersenyum lebar. But many will heartbroken. Lily. As long as it's not you, I don't care. Dan semua yang mendengar ikut tergelak. Pembawa acara meminta mereka mengucapkan janji yang mereka tulis sendiri. Pembawa acara meminta mereka mengucapkan janji yang mereka tulis sendiri. Aji menatap Lily dalam-dalam. Ia telah berjanji pada Allah, pada ayah, dan sekarang ia ingin mengucapkannya untuk Lily. Lily, terima kasih sudah menerimaku menjadi suamimu. Aku, Pramono Aji Al-Farizi, berjanji akan selalu menjadi suamimu, kekasihmu, sahabatmu, dan tentu saja selamanya jadi bosmu. Istriku yang sangat cantik hari ini. Aji meraih tangan Lily. Aku mencintaimu. Setitik air mata tampak menggenang di mata Lily. Jemari Aji buru-buru menyentuh agar air mata itu tak membuat riasan istrinya berantakan. Hicks, husband, terima kasih sudah menunggu Lily selama ini. Maaf juga karena itu. Lily janji akan jadi istri, kekasih, sahabat, dan tentu saja selamanya jadi sekretaris Mas. Plus jadi menteri keuangan Mas juga ya. Lagi-lagi hadirin tertawa. Aji juga. Lily tetap saja Lily. Husband Aji. Lily mencintaimu. Pekik Lily sambil mengangkat tangannya yang memegang buket. Tawa meledak di antero ballroom. Aji kaget, tapi ia ikut tersenyum. Usai janji pernikahan, keduanya mulai mendengar satu persatu sambutan dan ucapan selamat dari sahabat dan keluarga. Sampai kemudian giliran papa tiba. Pria itu maju dan membawa sebuah kotak kecil. Ia mengeluarkan isinya, lalu memberikan pada pembawa acara. Entah apa yang ia katakan sebelum meraih mikrofon dan mulai bicara. Saya datang ke sini sebagai orang tua dari pengantin laki-laki. Tapi sebenarnya yang membesarkan putra saya ini adalah mamanya. Jadi hari ini karena mamanya tak bisa hadir, saya ingin menyampaikan sesuatu dari mamanya. Pesan ini diberikan ke saya. Tapi saya ingin Aji dan Lily tahu. Sebuah video muncul di layar besar yang tadinya menayangkan keseluruhan acara secara langsung. Seorang wanita cantik tampak duduk di sofa. Ia menatap ke arah kamera. Aji mengenali wajah itu. Wajah almarhumah mama. Ia mengenakan baju pasien rumah sakit dan sebuah topi beni menutupi kepalanya. Wajahnya tampak tirus dan pucat. Aji tahu benar. Itu wajah mama beberapa hari sebelum ia meninggal dunia. Mas Faris, apa kabar? Sudah lama kita tak bertemu. Jika Mas menerima ini berarti aku sudah tak ada lagi di dunia dan aku ingin menitipkan pesan untuk putra kita. Mas tahu kan, kalau Aji belum dewasa. Aku tak yakin dia mampu menerima dan menjalankan pesanku ini, jadi aku ingin nitip ke Mas. Mama tampak bergerak lebih dekat. Mas Faris ingat gadis kecil yang cantik itu ga? Lily yang cantik itu, gadis yang dulu pernah hampir tenggelam bareng Aji? Aku, gimana ya ngomongnya? Aku suka gadis kecil itu. Aku tahu ini kedengarannya tidak mungkin.
Tapi aku ingin anaknya Mbak Rini dan Mas Panji itu jadi mantuku nanti. Aku tahu Mas Faris anggap aku pasti berlebihan. Tapi, petik 2. Wanita itu menjauh lagi dari sorot kamera. Tampak berpikir. Petik 2. Tapi, aku ingin Aji mendapat istri dari keluarga yang aku tahu akan memberikan kasih sayang lebih baik dari kita berdua. Aku ingin anak kita bisa bahagia. Mas, cukup kita berdua yang tahu rasanya gagal. Jangan sampai dialami putra-putri kita, Avelia dan Aji. Lili itu anak yang lucu dan ramai. Aku suka anak itu. Ia pasti bisa jadi istri yang cocok untuk Aji kita yang pendiam dan emosian itu. Aku ingin mereka berbahagia sampai maut misahin. Mas mau kan ngewujudin impianku ini gak? Ya? Paling enggak Mas usahain ke Mas Panji lah. Atau minta Aji nanti. Nanti kalau dia udah dewasa untuk deketin anak itu lagi. Gimana? Bisa kan, Mas? Sampai di sini rekaman itu terputus. Untuk beberapa detik wajah Mama terpampang diam di layar besar. Papa kembali bicara. Pesan almarhumah Mama Aji ini sengaja baru saya perlihatkan sekarang untuk putra kami. Jadi anak-anakku Aji dan Lili. Restu Mama sudah ada bahkan sebelum kalian saling jatuh cinta. Jadi Papa berharap untuk kalian. Mohon bantu Papa untuk mewujudkan keinginan terakhir Mama ya anak-anakku. Berbahagialah. Kalian harus bahagia. Suara Papa semakin parau. Menahan tangis. Untung ada Avelia di sisinya. Merangkul Papa untuk menenangkan. Aji tak bisa berkata apa-apa. Matanya sudah berkaca-kaca sejak melihat almarhum mamanya muncul di layar besar itu. Untuk pertama kalinya ia tak bisa menahan air mata di depan umum. Dan susah payah sambil mengangguk, pria itu menghapus air mata harunya. Lili yang sepanjang waktu menggandengnya juga tak bisa menyembunyikan air matanya. Tak hanya mereka yang bisa merasakan keharuan. Banyak yang masih mengingat almarhumah. Termasuk kedua orang tua Lili, yang ikut menitikkan air mata. Haru sekaligus sedih. Ada seseorang yang paling berhak hadir tak bisa bersama pasangan berbahagia ini. Haru sekaligus sedih. Ada seseorang yang paling berhak hadir tak bisa bersama pasangan berbahagia ini. Setelah itu, satu persatu sahabat mereka mempersembahkan hadiah mereka. Natasha menyanyikan 3 lagu khusus untuk keduanya. Sementara Danu dan ratusan staf memberikan kejutan flash dan mob yang juga membuat beberapa tamu ikut bergabung menari tak malu-malu. Lili hampir ikut andai saja Aji tak mempelototinya. Tawa dan senyuman menghiasi wajah semua orang sampai acara berakhir. Usai resepsi, Aji dan Lili menyempatkan menemui wartawan yang sudah menunggu mereka. Tak seperti biasanya, senyuman Aji terus menghiasi wajahnya yang biasanya kaku itu. Sementara Lili lebih banyak diam. Setelah menjelaskan perasaan mereka dan rencana bulan madu, keduanya berfoto dengan wajah bahagia. Perlahan-lahan Lili sudah terbiasa dengan semua publisitas yang akan mengisi hari-harinya sebagai istri Aji.
Malam itu dalam kamar pengantin mereka, Lili berbaring dalam pelukan Aji sambil berbisik, "Kalau aja Lili tahu menikah itu menyenangkan. Pasti udah dari dulu Lili terima Mas jadi pacar Lili dan kita segera menikah." Malam itu dalam kamar pengantin mereka, Lili berbaring dalam pelukan Aji sambil berbisik, "Kalau aja Lili tahu menikah itu menyenangkan. Pasti udah dari dulu Lili terima Mas jadi pacar Lili dan kita segera menikah." "Benarkah? Kenapa?" Lili memeluk Aji lebih erat. "Enak ada yang dipeluk." Aji tertawa, ikut membalas pelukan Lili lebih erat. "Emangnya saya guling? Bukannya berhenti." Lili malah mengangkat kakinya dan meletakkannya di atas tubuh Aji. "Iya, guling hidup Lili selamanya," katanya sambil melingkarkan kakinya ke tubuh Aji. Tak mau kalah, Aji melawan. Ia mencengkeram bahu Lili, bangun dan membalik keadaan. Kini ia berada di atas Lili, istriku yang jahil dan badung. "Sudah saatnya kamu tahu kenapa suamimu ini suka uring-uringan tiap kamu godain dulu dan hanya bisa marah-marah gak jelas." "Emangnya kenapa?" tantang Lili dengan senyum dikulum. Aji pun menunduk, mulai memberitahu jawabannya. Tak perlu kata-kata, yang hanya diperlukan Aji adalah membuat istrinya, Lili Truly Amanda, tahu jawabannya hanya dengan melanjutkan tugas yang kemarin tak sempat ia selesaikan. Akan ia buat Lili mengerti bahwa ada banyak kalimat yang ingin ia sampaikan. Kalimat cinta yang tak bisa ia utarakan terang-terangan. Tenang saja, masih ada banyak waktu untuk itu. Sangat, sangat banyak. TAMAT